Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa istiqomah yang berbahagia. Kali ini doa istiqomah akan memberikan doa dan amalan wanita sedang haid. Haid atau menstruasi merupakan hal alami yang hampir dirasakan semua wanita sejak memasuki masa pubertas. Lebih jelasnya, haid merupakan proses pelepasan dinding rahim endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang kali setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Haid yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus haid. Normalnya, haid berlangsung selama 5 hingga 7 hari dengan siklus umumnya adalah 28 hingga 35 hari. Pada saat hari pertama haid, setiap perempuan kebanyakan merasakan hari yang cukup berat karena harus melaluinya dengan perasaan yang tak nyaman seperti nyeri haid, kembung hingga mood yang tak tentu. Dalam Islam, saat haid hari pertama dianjurkan untuk membaca doa. Selain membaca doa, ada banyak amalan lain saat haid yang bisa kamu lakukan. Tentu saja setiap amalan tersebut bertujuan untuk mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh, berikut ini informasi mengenai doa hari pertama haid dan amalan lainnya untuk perempuan. Doa hari pertama haid dan artinya. Pada hari pertama, wanita dapat membaca doa atau zikir, berikut lengkap Latin dan artinya. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Artinya, segala puji bagi Allah atas segala perkara, dan aku memohon ampun kepadamu atas segenap dosa. Amalan lain saat haid. 1. Berzikir. Selain berdoa, amalan lain saat haid adalah berzikir. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimah thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lainnya. Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah dengan beristighfar dan bertobat. 2. Bersalawat. Selain berdoa dan berzikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah saat haid juga bisa dengan bersalawat. Salawat merupakan bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat juga adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapanpun. 3. Mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengarkan lantunan Al-Quran juga merupakan amalan lainnya yang bisa kamu lakukan saat haid. Meski tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, wanita yang haid tetap dianjurkan untuk mendengarnya. Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, hati wanita yang sedang haid akan selalu dekat dengan Allah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Aisyah RA, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid, dan ia membaca Al-Quran. 4. Menuntut ilmu. Aktivitas mencari ilmu memang tidak dibatasi kondisi, usia, dan waktu. Baik orang tua, muda, laki-laki, wanita, haid maupun suci, semuanya bisa mengamalkannya. Belajar dan mencari ilmu dalam konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu pengetahuan, baik keagamaan maupun pengetahuan umum. Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Hari Muslim. 5. Bersedekah. Amalan satu ini bisa dilakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara. Mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Dalam hal bersedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hari Muslim. 6. Bersilaturahmi. Selain bersedekah, amalan lain yang bisa kamu lakukan saat haid adalah bersilaturahmi dengan saudara, teman, dan kerabat yang dipercaya bisa menambah pahala dan membuka pintu rezeki sesama umat. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan mengunjungi kerabat,
bertemu teman, atau melakukan kegiatan sosial. Dan itulah amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang dalam keadaan hadas besar. Tidak hanya mendapatkan pahala, amalan ini juga bisa menggantikan ibadah wajib yang seharusnya dilakukan. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Doa istiqomah semuanya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan share. Agar channel ini bisa terus berkembang untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.